Hai Creative People, kembali lagi di Petra Marquez, podcast by Branding and Digital Marketing, Petra Christian University. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial begitu ya. Datang jauh sekali gitu ya, dari provinsi yang berbeda dari kita, dari Jakarta begitu ya. Nggak usah lama-lama, kita mungkin bisa langsung ngobrol singkat aja lah, nggak usah panjang-panjang begitu ya, dengan kakak kita yang cantik dari Jakarta. Hai Kak Friska. Halo, apa kabar? Baik, Kak Friska, apa kabar Kak Friska? Baik, puji Tuhan. Dari Jakarta, tapi Ya. sebetulnya asli Surabaya begitu ya Kak ya? Asli area Surabaya. Surabaya asli. Oke, Kak Friska mungkin boleh kenalan singkat dulu. Kak Friska mungkin, karena saya dengar-dengarin Kak Friska alumninya Petra ini. Malah marketing management begitu ya? Ya. Kak Friska boleh kenalan singkat dulu, termasuk juga Kak Friska sekarang bekerja di mana? Silakan Kak Friska. Oke, thank you. Halo semuanya, namaku Friska Listianin Tias, alumni Marketing Management angkatan 2007. Wah, udah lama ya. 2007 Kalau berarti dibandingin kamu. kalau sekarang ini anak-anak masuk untuk semester ini ya 2024. Udah berapa Berarti, dekade yang lalu. Iya. Tapi kita enggak terlalu jauh berbeda kok usianya Iya. Kita belum sampai beda berapa tahun sekali. Oke. Yes, waktu itu masih namanya Marketing Management. Jadi kalau sekarang udah Kaget baru ya? Kaget gitu ya Kak ya? Sebenarnya tuh lebih spesifik sih Lebih mungkin ya spesifik, dengan oke. dunia bisnis sekarang. Kemudian lulus 2011, 4 tahun. Kemudian merantau nih ke Jakarta, udah hampir 12 tahunan lah. Nah saat ini kerja sebagai Product Manager Google Cloud di Ingram Micro Indonesia, yaitu sebuah IT distributor yang base-nya di Jakarta, tapi kita global company gitu. Jadi dari lulus dulu marketing management begitu ya? Yes. Lulus marketing management kemudian merantau ke Jakarta. Yes. Jadi dari lulus tahun 2011 sampai sekarang itu di Perusahaan yang sama? perusahaan yang sama? Enggak, udah pindah-pindah dong. Udah pindah-pindah ya. Oke. Karena biasanya memang agak sulit gitu ya anak-anak Petra, katanya sih begitu. Oke. Iya, tapi yang ini apa tadi Kak? Google Cloud ya, Ya, distributor Google Cloud begitu. Itu sudah berapa lama Kak? Saat ini sih udah jalan mau ke 2 tahun ya. Oke. Tapi back then 2011 tuh banyak lah ya, mulai dari ini apakah mau diceritakan satu-satu panjang Singkat nih? aja Kak, singkat cerita aja. ya. Mungkin shortnya waktu itu aku mulai dari habis lulus langsung jadi manajemen trainee. Oke. Waktu itu di Astra International, kemudian dari situ mulai masuk ke kayak company-nya Astra di IT. Itu mulai belajar di bidang IT. Di bidang anak anak ya. marketing gitu ya? Bisa banget begitu. Gak kalah sama anak IT gitu, anak info. Itu berarti kelebihannya Hebat marketing dong. gitu ya? Yang hebat tuh apapun barangnya bisa dijual. Betul. Nah itu banyak bergeraknya sebenarnya di selling ya. Iya. Akhirnya walaupun waktu itu kuliah aku ngambil branding and communication untuk sertifikasi. Tapi kita di dunia kerja lebih banyak ke sales, ke B2B, account management gitu. Kemudian akhirnya berpindah-pindah, kemudian masuk ke channeling, kemudian sekarang jadi product management, product manager. Jadi sekarang scope-nya lebih luas, not just kayak preparing produknya. Produknya sih udah ada, tapi kita udah mikirin bagaimana kita besarin bisnis itu. Oke. Keren sekali ya berarti ya, anak marketing management tiba-tiba kerjanya Di dunia IT. Di dunia IT. Sangat mungkin sekarang. Sangat mungkin karena begitu ini termasuk salah satu industri yang promising sih di depan. Oke. Gitu. Itu salah satunya mungkin ya Kak Friska, artinya kalau dulu marketing management kami merebranding. Jadi pimpinan dan juga program akhirnya memutuskan untuk rebranding. Dulu banyak orang yang berpikir bahwa marketing itu adalah sales. Padahal enggak juga ya Kak ya. Karena karena sales tuh bagian dari marketing. Benar banget. Nah, marketing itu udah banyak ya Kak, dari riset pasar sampai memang dengan akhirnya adalah conversion. That's why kami merebranding menjadi branding and digital marketing. Salah satunya memang komponen yang harus dimiliki skillnya adalah IT begitu ya Kak ya. Salah satunya begitu ya Kak ya. Ya, understanding the market dah ya pasti. Betul, oke. Jadi kaget begitu ya, wih kenapa kok berubah jadi branding and digital marketing ya Kak ya. Tapi kalau menurut Kak Friska, sebetulnya dengan dunia digital yang sekarang ini nowadays, itu bagaimana Kak kira-kira sebetulnya seberapa penting sih branding dan juga digital marketing dalam sebuah bisnis itu Kak Friska? Ya, karena dulu anak branding ya, waktu kuliah tuh sangat passionate banget sama brand itu.
Kenapa akhirnya tuh suka dengan brand itu karena gini, pada saat kita punya satu produk, kita tuh anggap kita punya seorang anak gitu ya. Kita mau anak ini kita jadikan anak yang pintar, anak yang hebat, punya pengaruh besar buat lingkungan. Jadi kan kita ada value yang kita masukin. Nah di branding itu kan kita belajar untuk bagaimana brand value itu ke deliver ke audiens kita. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai digital, sekarang kan udah eranya ya, semua masuk ke digitalisasi di semua area. Mau pendidikan, mau hospital, mau retail, mau FMCG pun semuanya akan masuk ke sana. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau kita nggak follow trend di digital marketing, kita akan left behind. Jadi kita akan traditional. Sementara kalau kita lihat banyak banget retail yang mulai drop karena besarnya digital market di marketplace. Jadi betul. that's why ini something yang kita harus punyai kemampuan dan kompetensi, baik kita student mungkin di Petra maupun kita sebagai pelaku bisnis ya. Apalagi kalau bicara digital kan kita bisa start small, mulai dari UMKM, dari budget yang sedikit sampai kita budget besar. Jadi itu bisa sangat applicable. Memang salah satu yang kami kejar sebetulnya dengan rebranding ini Kak, kami berharap bahwa anak-anak itu bisa lebih relevan juga dalam ketika nanti mereka lulus, entah mereka jadi profesional atau entrepreneur, mereka sudah punya satu paradigma, satu frame bahwa kita tidak bisa kalau hanya bisa mengandalkan yang konvensional. Jadi kita bangun reputasi harus skalanya lebih luas lagi begitu ya, termasuk juga jualannya tidak cuma bicara tentang onsite, tapi online di marketplace. Kita kan juga nanti mungkin Kak Pet dulu, Kak Friska dulu ada ya kelas Integrated Marketing Communication begitu ya. IMC. Bikin IMC betul. Plan, yes. Jadi kita juga dulu memang ada brand management, IMC dan juga tadi digital marketing belum ada ya Kak ya? Unfortunately waktu itu belum ya. Belum ada. Jadi kalau sekarang brand management tetap masih ada, kemudian IMC juga ada. Kami lebih expandkan. Jadi Integrated Brand Communication. Baru yang ada digital marketing untuk bisa conversionnya begitu Kak Friska. Jadi bagaimana kalau Kak Friska melihat wah ternyata branding programku dulu segini ya nih sekarang? Ya sebenarnya cukup sangat menjawab kebutuhan market ya. Soalnya gini, tadi talking about digital marketing, ya benar, zaman kuliah aku dulu belum ada. Jadi kita masih sebatas kayak 4P, terus bahas mengenai brand equity pakai bukunya David Eker, masih inget banget tuh. Masih inget banget tuh ya. Kemudian Herman Kertajaya ya, kalau zaman-zaman itu ya Philip Kotler lah, buku-buku tuh yang kita belajar. Kalau Philip Kotler pasti ya, sampai Everlasting ya. Gitu. Tapi praktisi digital marketing waktu itu belum banyak gitu kan. Nah sebenarnya itu something yang aku missing gitu loh. Kayak di zaman sekarang kayak coba aku dulu ada ya, zaman aku kuliah itu dulu tuh nggak ada gitu loh. Sampai akhirnya memang aku memperlengkapi diriku sendiri sih. Jadi kemarin aku sempat ngambil digital course buat belajar digital marketing, dan itu ternyata kayak wow ini so much different ya dibandingin zaman 20 tahun 20 tahun kalau lalu. kita ikut sertifikasi kayak atau course digital marketing itu sebetulnya tidak akan pernah habis ya Kak ya. Iya betul. Karena apa? Nowadays itu semua berkembang dengan sangat cepat begitu ya, dinamis sekali, sehingga waduh kita ini sudah belajar begini, ini dosen pun juga harus selangkah atau 2 langkah jauh di depan anak-anak begitu ya. Kak Friska, kalau kita mengingat lah ya, Kak Friska mungkin saat ini berada di Petra begitu ya. Berapa tahun yang lalu terakhir ke sini Kak Friska? Berapa tahun yang lalu ya? Lumayan ya Kak Friska. Kak Friska, kalau Kak Friska boleh flashback sedikit deh. Apa yang berkesan kalau dari sisi akademis ketika berkuliah di Petra ini? Kalau dulu kan UK Petra ya Kak ya? UKP ya. Universitas Kristen Petra, UKP. Kalau orang-orang UKP. Kalau dibilang dulu kuliah di mana? UK. Oh di London ya? UKP. UKP. Siwalan Kerto. Sekarang kami rebranding juga. Mungkin sekitar 2-3 tahun inilah kami menjadi Petra Christian University karena berkaitan dengan visi kami lebih kepada menjadi Global Christian University begitu ya, internasional, malah go internasional. Apa yang berkesan buat Kak Friska yang secara akademis dulu deh? Akademis apa ya, jadi waktu itu sih kalau bicara mengenai kalau di Petra itu kan kita tetap selalu masuk ke dalam fakultas ekonomi. Jadi kan kita semua dapat all aspek tentang ekonomi ya, manajemen begitu ya, dan itu
Waktu dulu sih emang nyebelin ya, karena kayak aku kan mau masuk marketing, kenapa aku harus belajar finance, HR gitu. Ekonomi mikro, ekonomi makro. But that's important loh. Zaman kita Dulu kerja. kita nggak merasa begitu Kak Friska? Iyalah, waktu itu kan kita cuma maunya aku benci hitungan gitu kan. Aku makanya masuk ini. Tapi enggak, itu kepake loh. Don't hate numbers. Even though you're marketer, itu numbers tuh penting, apalagi waktu di bidang penjualan itu. Every time you will ask about number. Hey Friska, what is your number this month? Kamu udah jualan berapa? Kayak gitu. Jadi number something. Dan number tuh membantu kita untuk belajar data. At that time nggak tahu. Waktu itu. Guys, ini dengerin ini kata Kak Friska ya. Artinya teman-teman yang sekarang ini yang lagi lihat kita ini ya Kak ya, yang anak kuliah atau yang mau kuliah, apapun itu ternyata saat ini kita tidak merasa penting begitu ya Kak Friska ya. Tapi at that time kalian akan bisa merasakan bahwa oh ternyata belajar numbers tuh penting juga loh. Penting kalau gitu nggak bisa belajar number, baca laporan keuangan, kamu dibodohin nanti. Walaupun kamu marketing ataupun sales ataupun kamu digital marketer, sama. Shock begitu ya Kak ya? Iya, shock jadi, tapi ternyata berdampak. Yes, kayak gitu. Terus back then terus masuk ke jurusan marketing itu lebih enjoy ya, karena balik lagi kayak penting nemuin jurusan yang emang cocok dengan passion kamu. Dan itu aku nemuin sebenarnya waktu itu aku suka sekali di branding gitu kan. Jadi belajar marketing itu kayak everyday kita buka mata, kita jalan itu tuh marketing everywhere. Jadi itu sangat mudah aplikasinya gitu kan. Kalau sekarang kita digital ya. Kalau dulu kan lihat TV, dengar radio. Kalau sekarang kan kamu bangun tidur lihat handphone. Iya betul. Kamu udah buka Instagram pertama kali itu udah banyak feed yang masuk, ads yang masuk. Nah itu kan muncul juga dari behavior yang ditangkap oleh si AI atau maupun teknologi itu terhadap habitmu. Dulu kita bicara tentang customer behavior. Betul. Customer behavior kita belajar etnografi, kita harus live in. Sekarang yang dilihat adalah digital behavior. Betul. Jadi kan sebenarnya kalau ditanya relevansinya masih ada, tapi sekarang semua going digital. Jadi ya itu mungkin ya. Jadi mata kuliahnya menurutku relevan dengan yang sekarang. Terus juga dulu dosennya seru sih. Jadi enak gitu loh untuk belajar. Kalau sekarang saya ini memang kan jadi dosen nih. Tapi gitu kalau saya ketemu sama Kak Friska, saya yang harus berguru sama Kak Friska begitu ya. Sebetulnya tertarik Kak. Saya tertarik dengan tadi kata passion. Nah, bagaimana sih Kak sebetulnya kalau kita bicara tentang passion? Kalau saya selalu bilang sama anak-anak begitu ya, anak-anak yang kuliah ataupun yang anak-anak SMA yang bertanya gitu ya, konsultasi tentang mau masuk kampus mana ini, mau masuk program apa. Kalau saya selalu bilang, memang yang pertama adalah buat saya adalah passion, yang kemudian kedua adalah prospek karir. Nah, jadi kalau passion itu kalau menurut saya selalu bicara bahwa yang penting itu kamu suka dan kamu bisa. Kalau prospek karir saya bisa katakan apapun karir itu sebetulnya prospek tergantung dari kalian sendiri. Tapi kalau kita bicara yaitu branding and digital marketing, bangun tidur kita sudah bisa lihat itu namanya marketing. Kita lihat feeds, lihat apapun konten yang kita lihat itu semua adalah marketing begitu ya. Kita bisa branding digital marketing. Kalau menurut Kak Friska bagaimana itu Kak? Apa ini tadi talking about passion, prospek karir atau apa begitu Kak Friska? Untuk mencari passion itu memang paling sulit dan itu biasanya terjadi di usia-usia SMA, benar ke kuliah. Waktu masuk kuliah pun di sini itu nggak surely yakin itu emang bidangnya ya waktu itu, karena memang basically karena saya suka komunikasi. Jadi kan it can be communication maupun marketing. Cuman at that time kan nggak kebayang karena benar perspektif orang sales kan. Betul. I mean like I'm not that kind of sales person gitu. Sales nggak usah belajar begitu kan ya. By experience. Identiknya kok negatif ya. Iya betul. As a sales itu kamu bisa beda banyak gitu loh. Kayak dalam artian kamu bisa jadi sales mobil, kamu bisa jadi sales jual pesawat, kamu bisa jualan server, jualan cloud kayak yang saya lakukan yang nggak ada produknya, yang nggak di awan-awan kan. Kayak jualan konsep itu kan juga sales gitu kan. Jadi sebenarnya tuh bukan momok yang kalau kamu takutin sebenarnya, karena any kind of work tuh emang ujungnya kan sales sih. Ya nggak sih? Semua bisnis. Dan don't forget if you talk about sales just become itu juga duit loh. Manio. Jangan salah, sales duitnya banyak. Karena semua bisnis sebetulnya larinya jatuh terakhirnya adalah sales. Tapi kan the way you do it, the sales is different. Aku orang back end, aku nggak suka yang front facing person. Aku
bagian konsep tim branding deh, aku bagian advertising idea Iya. belakang, nanti biar orang AE account management yang ke depan gitu kan bisa, tapi you sell the idea, everyone is a seller, you selling your personal branding kan, itu jadi gak mau takut sih. Dan tapi talking about passion is something yang kamu harus cari tahu jauh-jauh hari. Tapi bener, if you like, kamu tuh kayak punya fuel, punya bahan bakar yang bikin kamu survive. Dan kamu bisa belajar tuh beyond the class. Misalkan zaman kuliah, aku ikut di kampus aku ngambil marketer clubnya, ada marketer club yang buat student di yang punya Hermon Kertajaya, aku ikut kelas. Terus habis itu ada beberapa kayak pelatihan yang diadakan oleh kampus, company di luar. Itu kadang aku ikutan apply, terus kadang-kala waktu itu apa lagi ya, magang. Ambi banget ya. Jadi kayaknya saya baru tahu ini malah ya. Yang saya tahu adalah Kak Friska ini sudah student yang aktif dan juga organisasinya juga aktif. Ternyata di luar kampus banyak juga. Ambi banget ya. Kayak nyebelin kayak otak teman-teman 2007 Friska ini ambi banget. Jadi nanti saya perlu harus cari tahu Kak Friska ketika 2007 itu bagaimana begitu ya. Kalau saya bayangkan saya tadi kalau short aja kita baru diskusi begitu Kak Friska ya. Kak Friska ini juga aktif organisasi juga. Ya, baru saat ini malah saya tahu nih, ternyata di luar kampus luar biasa gitu ya. Kak Friska, kalau tadi akademis sudah, kalau yang non akademis. Nah, bicara tentang tadi memang kita di luar ini kita sudah sempat bicara. Masalah non akademisnya. Bagaimana Kak Friska? Pengalaman yang satu saja yang paling berharga atau paling berkesan buat Kak Friska? Non akademis itu sangat membantu buat kita interpersonal skill, manajemen waktu kayak gitu kan. Jadi kayak bagaimana sih kamu bisa komit belajar IPK bagus tapi juga aktif. Nah di organisasi atau kemahasiswaan itu membantu kamu untuk belajar orang lain. Tidak semua orang bekerja mungkin sekeren kamu atau punya kualitas yang setinggi kamu misalkan kayak gitu. Tapi dengan kamu belajar, dengan ketemu banyak orang, kamu bisa memaklumi apa yang bisa mereka bantu, apa yang kamu bisa bantu buat mereka. Kamu belajar dealing sama bukan cuma mahasiswa, dosen atau petinggi di kampus, bagaimana meyakinkan mereka bahwa programmu bagus dan itu harus jalankan. Itu sesuatu adalah mini replika yang kamu akan bawa di dunia kerja. Kamu di kantor, kamu punya ide yang bagus, proposal yang bagus, tapi kamu nggak bisa jual ide kamu. Ya, it's just akan jadi proposal biasa dan kamu akan kalah sama orang-orang yang mungkin tidak sehebat kamu dalam mikir ide, tapi mereka pintar menyampaikan ide. Nah itu dilatih di acara atau kegiatan kemahasiswaan. Jadi dua-duanya harus jalan sama-sama begitu ya Kak ya? Nggak cuma secara teori, tapi juga secara prakteknya juga harus punya begitu ya Kak ya? Betul. Dan yang membuat kita skill komunikasi kita, skill leadership kita jauh lebih berkembang, jauh lebih improve itu adalah ketika berorganisasi begitu ya. Karena bertemu dengan lebih banyak orang begitu ya Kak ya. Lebih ketemu dengan banyak orang. Dan juga networking ya. Memang banyak kalau kita bilang anak-anak SMA yang mau masuk Petra itu salah satunya bisa tentang networking. Jadi bukan cuma di program saja sebetulnya Kak Friska ya, tapi ketika organisasi kayak di BEM ataupun apapun itu yang lain itu justru mampu menambah soft skill begitu ya Kak Friska ya. Ya, kamu anak ekonomi, ketemunya anak ekonomi. Suatu ketika ketemu anak teknik yang sangat logis. Itu kamu belajar kan gimana sih bisa ngomong logis kayak mereka itu kan. Mungkin tapi kamu ketemu juga sama anak DKV. Ini desain contoh begitu ya. Desain waktu kita punya zaman sertifikasi dulu kuliah, satu tim dengan anak DKV. Kalau bicara mengenai desain wah luar biasa mereka. Tapi mereka punya jam-jam kerja yang berbeda nih sama kita anak ekonomi ya. Kita kan ya waktunya kerja. Kadang mereka ada yang aduh lagi nggak mood. Betul. Aku baru bisa kerja malam. Besok deadline jam 8. Mati nggak loh? Ini belum bikin gimana? Yaudah. Jadi kita belajar. Oke, kamu butuh waktu berapa lama? Oh nanti jam segini. Yaudah. Istirahat aja dulu. Nanti kalau udah ini kerjain. Dia bilang. Nah itu kamu belajar kan akhirnya. Tapi it works. Akhirnya terdeliver gitu. Belajar dealing dan itu berdampak, bermanfaat ketika Kak Friska kerja begitu ya? Betul, karena aku butuh mereka. Jadi kamu kalau butuh bantuan orang kan kamu bagaimana caranya untuk meminta tolong tapi nggak nge-push mereka kan. Nah itu kamu harus belajar juga tuh di organisasi. Itu salah satu skill persuasi juga berarti ya? Dealing betul. Penting itu ya?
Oke, kita kalau terus bicara panjang nanti Panjang ya? panjang sekali nih jadinya. Oke, Oke. The last question deh buat Kak Friska. Kak, mungkin bisa berikan apa ya pesan begitu ya buat yang nonton ini, entah dia memang mahasiswa program branding and digital marketing ataupun mungkin anak-anak SMA yang saat ini sedang mencari apa ya, bukan jati diri kali ya, mencari passionnya ataupun mencari untuk yang prospek karir. Bagaimana kalau dari sisi Kak Friska yang sebagai apa ini ya profesional yang sudah cukup lama berkarir apalagi merantau di Jakarta, gimana Kak Friska? Oke, buat mahasiswa itu benar-benar manfaatkan waktu kuliah baik di kampus maupun di luar. Kalau kamu memang nggak bisa, maksudnya bagi waktu untuk di luar, it's okay, fine. Di kampus tuh cukup banyak kok fasilitas yang diberikan, baik pelajaran dan baik pelajaran yang akademis maupun yang non. Kalau akademis kan bisa setiap kan sekarang belajar bisa dimanapun ya. Dalam artian aku yakin kalian juga punya dosen yang cukup terbuka. Jadi kalian belajar sendiri atau kalian bisa bertukar pikiran dengan dosen. Gak cuma jelas, jadi mahasiswa yang aktif. Kalau kamu mendapatkan insight dari luar kok kayak gini, itu tanyakan aja, kritis. Dosen pun belajar dari kamu kayak gitu kan. Jadi itu manfaatkan. Tapi make sure kalian bertanggung jawab di akademis ya, karena kan kamu harus bertanggung jawab ke orang tua ya, memberikan IPK yang bagus. IPK, itu betul. Make sure jangan sampai aku aktif berorganisasi IPK aku jeblok gitu, itu not wise. Jadi tetap yang main kuliah, jadi tetap IPK selalu di atas 3 harus. Kalau bisa kumlot. Kalau bisa kumlot, betul. Kumlot gitu kan. Kemudian yang kedua, manfaatkan fasilitas dari kampus, organisasi kemahasiswaan maupun pelatihan-pelatihan yang diberikan, baik kerjasama dengan perusahaan yang kerjasama dengan Petra maupun kesempatan magang, karena penting sekali magang, karena kamu tahu di dunia kerja tuh kayak gini loh, tidak seindah di dunia kuliah ya teman-teman. Jadi kamu dapat bayangan kayak gitu kan, it's okay berbuat salah karena kamu masih baru, tapi saat nanti kamu akhirnya full kerja, kamu udah lebih paham bagaimana dealing sama orang atasan itu di situ. Itu sih yang pasti. Kalau buat teman-teman yang masih SMA cari jurusan atau kuliah ya, make sure kamu tahu mau jadi apa gitu. Kalaupun belum clear kira-kira apa ya tadi bidang yang kamu suka, apa yang kamu suka kerjakan gitu. Kenapa? Karena di dalam perkuliahan nantinya kan kita akan nemuin banyak masalah-masalah nih. Kalau kamu yakin kamu suka, itu enak aja. Ada ya tadi aku bilang ada bahan baku yang bisa menyemangati kamu. Tapi kalau kamu masuk karena terpaksa disuruh orang tua, I know itu common gitu. Tapi kalaupun terpaksa harus disuruh orang tua masuk itu, carilah ada sesuatu yang bisa kamu sukain. Gitu loh. Paling jadi tidak ada kalau kamu hal bisa gitu ya, memilih kan? yang kamu suka, that is good for you. Tapi kalau kamu terpaksa disuruh orang tua karena harus nanti menjalankan bisnis orang tua, harus masuk jurusan ini, oke, carilah satu hal yang bikin kamu suka. Misalkan kalau emang kamu akhirnya menerima, ya udah aku harus mendapatkan bisnis di bidang ini, carilah beberapa reference company yang bagus yang kamu mau jadikan benchmark. Nah kamu udah mulai tuh membangun bisnis plan buat perusahaan orang tuamu dari belajar itu, dari materi yang dapat. Berjejaring lah, kalau bisa kamu magang di perusahaan yang kamu targetan sampai akhirnya kamu siap, kamu bisa nerusin orang tua, bisnis orang tua. Oke. Gitu. Keren ya, keren sekali. Semoga membantu ya. Pasti sangat membantu Kak Friska ya. Saya saja kayak, keren sekali nih Kak Friska ya. Oke, Kak Friska, thank you so much. Sama-sama. Untuk kesempatannya. Saya nggak tahu ini sebetulnya janji saya kurang lebih 10 menit Ya? sebetulnya. Ini kayaknya sudah lebih dari 10 menit begitu ya. Oke, thank you so much Kak Friska ya. Kak Friska sudah dari Jakarta, datang jauh-jauh dari Jakarta juga menyempatkan hadir untuk ke Petra Christian University, alma maternya Kak Friska, terutama program branding and digital marketing. Thank you so much Kak Friska. Sama-sama. Sukses selalu dalam segala halnya, baik dalam keluarga, pelayanan dan juga pekerjaannya. Begitu Kak Friska ya. Tuhan berkati ya Kak Friska ya. Oke, guys, kalau mau tahu insight-insight yang lebih banyak, lebih dalam, bisa follow Instagram kita di @bdm.pcu begitu ya. Silakan bisa follow, dan thank you so much sudah mengikuti kami gitu ya, Kak Friska dan juga saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share podcast kita ini. Oke, thank you, bye-bye.